Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji hanya milik dan bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat yang tidak akan pernah bisa kita hitung, nikmat yang tidak akan pernah bisa kita gantikan dengan hanya mengucapkan rasa syukur alhamdulillah. Tetapi nikmat yang Allah berikan yang hendaknya senantiasa kita balas dengan terus beribadah kepadanya. Sampai kapan? Sampai kelak kita akan dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam hendaklah senantiasa kita hadiahkan kepada kekasih kita, manusia paling mulia di muka bumi ini, manusia yang hak untuk dicintai lebih melebihi cinta kita terhadap diri kita sendiri, yang dengan kecintaan itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di yaumil qiyamah, di mana tidak ada satupun manusia yang mampu untuk memberikan pertolongan dan syafaatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menanti kita di telaganya Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan cara kita senantiasa memperbanyak membaca sholawat kepadanya, dengan cara senantiasa kita menjalankan dan menghidupkan sunnah-sunnah yang telah diajarkan olehnya. Dan itulah bentuk kecintaan kita yang sesungguhnya. Bentuk kecintaan yang tidak hanya kita ucapkan dari lisan kita. Bentuk kecintaan yang tidak hanya kita ikrarkan dengan seremonial-seremonial. Yang sesungguhnya Nabi SAW bahkan, mohon maaf, tidak pernah mengajarkan itu kepada kita. Maka cara yang paling baik menunjukkan kecintaan kita kepada baginda Nabi SAW adalah selain dengan memperbanyak membaca sholawat kepadanya, adalah dengan menjalankan, mengikuti, dan menghidupkan sunnah-sunnah yang telah beliau ajarkan kepada kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saya mohon izin dulu, boleh saya foto? Supaya saya pastikan ini manusia semua yang ada di sini. Mohon izin Ustaz ya. Ini khawatirnya ngantuk ini soalnya. Jam rawan setelah makan kambing, makan sapi. Ya, nampaknya sudah pengen tidur, atau kalau enggak ada yang pengen mau bakar-bakar. Ihwanifillah. Ini lupa nanti, enggak saya foto dulu nih. Ini ternyata manusia semua Ustaz ya. Iya, insyaallah. Jamaah yang dirahmati Allah. Saya ketika diminta untuk memberikan sebuah nasihat, sesungguhnya itu adalah permintaan untuk menasihati diri kami sendiri. Ketika kami diminta untuk memberikan tausiah, diminta untuk memberikan petua-petua, ketahuilah bahwa sesungguhnya
nasihat dan petua itu adalah untuk diri kami sendiri. Syukur alhamdulillah jika di antara teman-teman semua, para jemaah semua, bisa mengambil ibrah dan faedah dari apa yang kami sampaikan. Apalagi ini di tempat yang tidak biasa. Di tengah hutan belantara, mohon maaf Pak. Hiduplah seorang laki-laki tanpa pendamping yang sah. Allah Akbar. Ini ujian yang mudah-mudahan Allah Ta'ala tetapkan sebagai jihad fisabilillah. Memperjuangkan nafkah halal bagi keluarga yang ada di rumah. Semoga Allah catat sebagai amal-amal soleh untuk kebaikan orang-orang yang kita cintai. Maka saya ingin mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada teman-teman semua yang ada di sini. Ingatlah bahwa Nabi SAW di setiap gerak langkah kita, beliau sudah mewanti-wanti. Apapun yang ingin kita lakukan, jangan pernah jauh dari qalbu kita. Jangan pernah jauh dari hati kita. Jangan pernah jauh dari apa yang telah kita niatkan. Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat. Salah di dalam niat, maka semua yang kita hasilkan juga tidak akan mendapatkan apa-apa selain dari apa yang telah kita upayakan hanya untuk kebutuhan yang tidak akan pernah kita bawa ila yaumil qiyamah. Karena hadis itu tidak berhenti hanya kepada setiap amalan bergantung daripada niatnya. Nabi SAW meneruskan, barang siapa yang niatnya karena Allah, kerjanya, cari nafkahnya, ibadahnya, sedekahnya, amal solehnya, maka yang ia dapatkan adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi bagi mereka yang niatnya hanya karena untuk mendapatkan uang lebih banyak, menambah harta, nambah rumah, tambah kendaraan, nambah bojo, hanya itu saja yang akan didapatkan. Maka ini tidak hanya sebatas pesan yang disampaikan oleh Nabi SAW, tetapi peringatan kepada kita semua agar hendaknya setiap langkah tindakan kita niatkan semua karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang salah orang mengejar dunia, tetapi dalam rangka apa dunia itu kita kejar? Tidak salah kita ingin punya jabatan, tidak keliru kita ingin punya gaji lebih, ingin punya, kalau di sini apa namanya, bonus ya, pasca 1 tahun 2 tahun dapat emas, dapat apa lagi Pak? Tidak ada yang keliru dari itu semua. Tetapi bagaimana kemudian apa yang kita upayakan, apa yang ingin kita raih, kita tidak pernah lupa bahwa itu termasuk di antara bekal yang nanti akan kita bawa pulang ke kampung yang sesungguhnya. Teman-teman tahu di mana rumah kita yang sesungguhnya? Ada yang bisa jawab? Tak kasih hadiah. Di mana rumah kita yang sesungguhnya? Siapa yang jawab? Hadiahnya ini nabati. Yang penting kan hadiah. Jangan dilihat ya ini hadiahnya. Kita semua bermula hidup singgah di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada di antara kita semua yang ingin tidak kembali pulang atau ingin tersesat? Mampir sih misalnya minggu. Alhamdulillah ya ikhwah. Ada yang punya cita-cita, Kak Bopo saya tak mampir dulu. Ingu-ingu. Ada? Ada.
Semua pasti ingin pulang ke kampung halamannya. Semua pasti ingin kembali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini bekal yang paling utama. Kapan kita meniatkan itu? Fi kulli waqtin, setiap waktu. Fi kulli yaum, setiap hari. Setiap saat. Apa enggak cukup satu jam aja? Sehari cukup satu aja niatnya. Ini yang agak mengkhawatirkan. Syaitan datang. Ya. Ayo kerja keras supaya bisa nambah istri. Ayo kerja supaya bisa nambah mobil, supaya nanti dilihat tetanggamu kamu berhasil, sukses. Sehingga kita lalai. Lalai terhadap apa? Terhadap tujuan utama kita. Dan kita lupa untuk apa sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah. Siapa yang bisa menyebutkan satu ayat yang Allah menyebutkan sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah ini hanya untuk apa? Silakan angkat tangan. Tak kasih hadiah lagi. Iya. Wa ma khalaqtul jinni apa jinnas wal insa illa liya'budun. Quran surah Barakallahu fikum. Tak kasih hadiah. Apa hadiahnya kira-kira? Indomie rasa kaldu ayam. Silakan, minta tolong ya, Mas Lutfi. Barakallahu fikum. Afwan. Ya ikhwan fillah. Coba saya pakai bahasa Jawa bisa. Paham ya? Panjenengan ini Masya Allah. Saya ketika masuk ke sini, bayangan saya itu mungkin seperti di Deko, Pak Eman, pun ya, ada perkampungan, ya ada, saya lihat mungkin ada anak-anak kecil, ada ini. Allah setelah masuk kilometer ke seberapa? Ke 9, 10, masuk ke 16. Saya tanya sama mereka, ini nggak ada rumah sama sekali, nggak ada kampung. Betapa saya membayangkan teman-teman yang ada di sini, jauh meninggalkan istri, meninggalkan anak. Saya tak baleni. Jauh meninggalkan istri-istri. Anak Ustaz. Meninggalkan anak-anak kita. Meninggalkan orang tua. Sedih, Pak. Wah, kebangetan aku sedih kok sampai enggak gitu loh. Kak Wani ngomong soalnya ada Pak PM. Jujur aja enggak apa. Siapa yang enggak sedih? Jauh dari keluarga, jauh dari istri, jauh dari anak. Saya bayangkan, seandainya saya pun belum tentu bisa seperti panjenengan semua. Belum tentu kuat. Itulah kenapa kemudian Allah memilih orang-orang yang memang Allah pilih. Tidak semua orang mampu, tidak semua orang bisa. Maka kemudian pasti Allah memilih hanya kepada orang-orang yang mampu. Yang ingin saya sampaikan adalah betapa hari-hari kita, bukan saya ya, maksudnya kita itu panjenengan. Betapa hari-harinya dihabiskan di tempat yang begitu jauh dari keluarga. Lantas kemudian, apakah kita yang sudah jauh meninggalkan anak dan istri kita, kita hanya pulang memberikan 1-2 suap nasi, memberikan uang belanja, memberikan segepong emas, akan tetapi kita lupa dan lalai terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita. Diusahakan jauh. Usahakan kita punya waktu yang terlalu lama untuk tidak bisa. Jangan kemudian itu dijadikan alasan kita lalai terhadap apa yang telah Allah amanahkan, apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kullukum ra'in
wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ingat, bapak-bapak nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah istrimu hanya cukup engkau beri makan? Apakah anak-anakmu hanya cukup engkau berikan uang? Hanya cukup engkau berikan jajan? Kita semua akan ditanya nanti. Ini baru keluarga ini, mohon maaf. Belum ini nanti yang punya job centernya masing-masing. Semua akan ditanya. Apapun bagian yang saat ini sedang kita pegang, Allah akan tanya. Karena setiap dari kita adalah memimpin apa yang saat ini kita pimpin. Apa yang kita pegang, apa yang telah diamanahkan untuk kita, itulah yang nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang diberi tanggung jawab ya untuk mengatur karyawannya. Allah akan tanya satu persatu dari sekian jumlah karyawan yang ada. Kepala bagian nanti akan ditanya atas apa yang ditanggung dan dijawab olehnya. Yang diberikan pekerjaan, pegang HD, pegang ekskavator, pegang apapun, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah tanggung jawab yang telah dibebankan kepadamu telah engkau tunaikan, telah engkau laksanakan sebagaimana amanah yang telah diberikan? Nah, ini hendaknya menjadi perhatian untuk kita semua. Jangan sampai kita yang sudah jauh meninggalkan keluarga, meninggalkan anak istri, lantas kemudian kita mendapatkan kerugian yang tumpuk menumpuk. Allah akan sidang dalam urusan rumah tangga, Allah akan sidang dalam urusan pekerjaan. Makanya ya ikhwan fillah, ya, senantiasalah di dalam kita melakukan aktivitas, ya, hendaknya libatkan Allah, niatkan untuk beribadah kepada Allah. Maka Nabi SAW, ya, kita di dalam bekerja itu sudah diberikan rambu-rambu, sudah diberikan petuah oleh Nabi SAW di sektor apapun di dalam kita menjalani kehidupan. Karena kaidah menjalani hidup, kaidah di dalam bekerja itu adalah muyassar. Allah mudahkan. Innama al-usri yusra. Ya, kita akan dapat kesulitan-kesulitan, akan dapat ujian-ujian. Tapi Allah tidak lupa dengan ujian, dengan kesulitan yang kita hadapi. Allah juga akan datangkan kemudahan untuk kita. Karena memang kaidah kehidupan ini muyassar. Allah mudahkan semuanya. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Dipegang betul-betul ini. Ya, ya, 3 hal ini. Ini pondasi pokok yang harus panjenengan ketahui semua. Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas. Yang pertama, ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah kalian, bersegeralah kalian melakukan, bertindak, bekerja, apapun istilahnya, yang itu berdampak atau bisa memberikan manfaat dan kebaikan. Yang di atas membuat aturan yang bermanfaat untuk yang di bawahnya. Yang di bawah menjalankan aturan agar bermanfaat juga untuk yang di level atasnya. Semua saling memberikan manfaat. Karena ini kaidah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kita diperintahkan untuk menyegerakan. Kita diperintahkan untuk bersemangat, bersungguh-sungguh untuk menjalankan apapun aktivitas di dalam kehidupan kita yang itu bisa mendatangkan manfaat, yang bisa memberikan manfaat. Dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Makanya Nabi SAW mengatakan, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang mampu dan bisa memberikan manfaat.
khairun nas anfa'uhum linnas. Maka berusahalah kita dimanapun, menjadi apapun, ya, agar kita menjadi orang yang bermanfaat. Saya ingin cerita tapi agak panjang, ya. Takut gak cukup waktunya. Barangkali nanti teman-teman bisa searching, bisa cari di YouTube. Ya. Ada satu orang, saya lupa namanya, Mas siapa ya? Dulu dia adalah seorang OP. Ya. Singkatnya saja, dia pertama adalah seorang OP. OP ini ditanya sama customer mau beli rumah, ya, tanya tentang produk rumah. Karena dia OB, dia nggak bisa jawab karena tidak tahu produk knowledge. Yang dia lakukan apa? Bapak mau saya antar ke rumah contoh. Diantarlah singkatnya, ya, orang ini ke rumah contoh. Terus kemudian ada 1, 2, 3 yang ditanya, yang dia jawab sebisanya. Apa yang terjadi di kemudian hari? Ternyata ya, orang yang datang itu belinya tidak 1 unit, ratusan unit. Karena memang ada program pemerintah kala itu, rumah subsidi. Ini ada di YouTube ceritanya. Ini UB. Sehingga kemudian sekarang posisi yang dia pegang adalah ya, orang nomor 1 yang memegang proyek-proyek rumah subsidi itu. Ya, ada di wilayah sekitar Jakarta, ya Bantul dan sekitarnya. Ternyata apa yang dilakukan setiap hari? Ya, setelah dia mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidupnya, dia hanya berpegang kepada 2 hal. Ya, tidak melupakan Allah. Ya, artinya 5 waktunya dia jaga. Yang kedua, dia berusaha untuk menjadi orang yang bermanfaat. Jadi Pak, pekerjaannya dia itu ya, di sela waktunya yang banyak nganggur karena pagi mungkin bersih-bersih siang nggak ada kerjaan. Ya, dia coba lihat kalau ada meja orang yang kotor dia bersihkan. Dia tanya, Bapak butuh apa? Bapak kopinya sudah habis, mau saya buatkan lagi. Ya. Ibu mau teh. Hal-hal kecil. Ya. Dia tawarkan supaya dia bisa memberikan manfaat. Coba lihat bagaimana Allah mendatangkan pertolongan. Allah mendatangkan kebaikan untuk dia. Yang semula adalah seorang OB yang mungkin ya kita melihat ya dengan kasat mata level yang mungkin tidak banyak dipandang oleh orang. Tapi kemudian Allah angkat derajatnya. Nah, ini kaidah yang pertama. Ihris ala ma yanfa. Bersungguh-sungguh kita. Ustaz, saya ini operator, gimana? Ya tetap di lini manapun pekerjaan kita. Bersungguh-sungguh itu artinya ya, tidak tebang pilih. Tidak harus di bagian A, tidak harus di bagian B, tidak harus pada level atas, tidak harus pada level tengah, tidak harus pada level semua level. Ya, karena apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu bukan untuk 1-2 orang, tapi untuk seluruh umatnya. Kok rodok tegang ini? Wah, Ustaz kok serius ini? Kayak aneh ini pesanan. Nah, ya ini kaidah kehidupan. Kaidah di dalam kita menjalani apapun aktivitas pekerjaan kita. Yang kedua, wasta'in billah. Betapa sering kita itu merasa kita yang paling bisa. Betapa sering kita merasa saya mampu. Betapa sering kita merasa saya sudah berpengalaman. Betapa sering kita merasa iki wis kerjaan. Iki cekelanku bendino. Ini sudah makanan hari-harinya. Ternyata kita lupa melibatkan Allah Ta'ala. Wasta'in billah. Hendaklah kalian senantiasa memohon, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ikhwan, kita ini manusia biasa. Siapalah kita tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan untuk kita punya kemampuan dari mes datang ke masjid ini saja, kalau bukan karena bitaufikillah, kita tidak akan mampu melakukannya. Kita sering lupa. Sehingga di dalam bekerja, ya sudah asal-asalan saja. Wes bismillah berangkat. Kita lupa pada saat kita bekerja, kita memohon, kita meminta agar Allah mudahkan di dalam kita bekerja, agar Allah tolong kita pada saat bekerja. Makanya mohon maaf sekali. Ini bukan pesanan. Ya, dimanapun tempat saya sampaikan ini, kalau kita mengalami sesuatu hal, insiden apapun yang menimpa terhadap diri kita,
maka koreksilah dulu diri kita. Apakah di dalam kita beraktivitas, mulai dari keluar rumah, itu sudah melibatkan Allah atau kita lupa dengan Allah? Padahal Islam mengajarkan semua hal keluar rumah kita diajarkan untuk berdoa. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Enggak bisa ngapa-ngapain Pak kita ini. Keluar rumah tiba-tiba kita stroke itu mau bisa apa? Kalau bukan atas pertolongan Allah. Makanya kaidah ini Nabi kita SAW betul-betul mengingatkan kita semua. Wasta'in billah. Libatkan Allah. Terus minta tolong sama Allah. Ya. Terus memohon kepada Allah. Agar apa? Agar Allah bimbing kita. Agar Allah selamatkan kita. Agar Allah jaga kita. Makanya banyak hal yang diajarkan oleh Nabi SAW. Termasuk diantaranya adalah doa-doa. Bismillahi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'. Kita berlindung kepada Allah. Selalu kita memohon kepada Allah. Ya. Dari hal-hal yang akan mendatangkan mudarat, kecelakaan, apapunlah itu bentuknya. Baik itu yang datangnya dari langit atau dari bumi. Kita nggak akan pernah tahu kapan itu terjadi. Bagaimana kalau itu terjadi tatkala kita ternyata sedang lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'in billah. Kawan. Senantiasa terus jangan pernah berhenti melibatkan, jangan pernah berhenti meminta, memohon pertolongan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, siapalah kita tanpa pertolongan dari Allah. Kaidah yang ketiga. Ada yang ingat? Halo. Semakin tegang ini. Takut tak betul. Tak kasih hadiah lagi. Tenang aja, masih banyak stoknya. Nah ini agak sulit. Kalau ada yang nyatet, insya Allah bisa jawab. Saya kasih buku. Hadiahnya buku juga. Lais antas. Ya. Kaidah yang ketiga. Apa tadi? Wala ta'jas. Wala ta'jas itu kalau diartikan arti sebenarnya, tapi saya nggak mau pakai arti sebenarnya. Ya. Di mana istilah saja. Wala ta'jas itu Pak. Kita itu kadang suka mengambing hitamkan orang. Terus gampangannya senang boleh alasan. Ada sesuatu yang menimpa, sibuk sudah mencari alasan. Harusnya nggak begini. Harusnya tadi itu ini baik-baik saja. Harusnya tadi itu ini sudah berjalan sesuai aturannya. Harusnya ini tadi itu sudah berdasarkan standar operasional prosedurnya. Ada aja saja alasan. Ya, tapi karena ini Pak, tapi karena ini tadi. Ingat, Nabi SAW mengatakan, wala ta'jas. Artinya apa? Ya. Dimanapun kita menghadapi dinamika dalam pekerjaan, dinamika dalam kehidupan, itu jangan gampang, jangan mudah, jangan seneng cari tumbal, cari alasan. Hanya untuk apa? Mencari pembenaran terhadap diri kita. Kembalikan dulu. Apakah kita sudah meminta pertolongan kepada Allah? Kembalikan dulu. Apakah kita sudah melibatkan Allah di dalam setiap urusan kita? Apakah kita sudah berdoa di awal sebelum kita keluar dari kamar, dari rumah, dari mes? Apakah kita sudah berdoa meminta pertolongan Allah ketika kita hendak melakukan pekerjaan, ketika kita hendak beraktivitas? Apakah kita sudah mempersiapkan diri dengan benar sebelum kita melakukan aktivitas-aktivitas yang ingin kita lakukan di hari itu?
Sehingga kemudian apa? Tidak ada celah bagi kita untuk mencari alasan untuk membenarkan atas tindakan yang mungkin keliru dari diri kita. Kita kalau berpegang terhadap tiga hal ini, ya, ada yang bisa nyebutkan apa tadi yang pertama? Bersungguh-sungguh. Baik. Yang kedua, wasta'in billah. Kemudian, kayaknya dapat tadi ya. Insyaallah. Silakan. Mohon maaf. Saya kembalikan pada poin yang pertama. Ikhris ala ma yanfa'. Allah Subhanahu wa taala sebetulnya juga sudah mengingatkan kita. Kita itu diperintahkan oleh Allah. Ya, ya karena anggaplah kita ini dalam ruang lingkup atap yang sama. Sehingga satu dengan yang lainnya itu pasti saling berkaitan. Dan ini bisa kita terapkan di semua kaidah dalam menjalani hidup. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal saling tolong menolonglah kalian. Yang di atas menolong agar lebih mudah yang di bawahnya. Yang di bawah menolong agar mempermudah pekerjaan yang di atasnya. Yang di kanannya membantu agar mempermudah pekerjaan teman yang sebelah kirinya. Yang di depan mempermudah agar mempermudah pekerjaan teman yang ada di belakangnya. Begitu juga yang di belakang melakukan kebaikan-kebaikan, berusaha sebaik mungkin untuk bisa saling membantu, saling menolong agar mempermudah pekerjaan orang yang ada di depannya. Ya, ini prinsip dasar kehidupan yang bisa kita terapkan di manapun, dalam sektor pekerjaan apapun. Kita kalau mau berpegang teguh terhadap hal ini, ya, maka biiznillah kita telah berupaya untuk menjalankan apa yang telah diberikan rambu-rambunya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian Allah senantiasa menaungi, Allah senantiasa menjaga, Allah senantiasa memberikan keberkahan di dalam apapun yang kita lakukan. Maka para jemaah yang dirahmati Allah, ingat-ingatlah pada suatu titik kita tidak lagi memiliki kesempatan itu. Ingat-ingatlah pada satu masa kita tidak lagi berada di tempat itu. Ingat-ingatlah pada suatu hari kita semua akan meninggalkan ini semua. Apa yang kita tinggalkan? Apa yang telah sudah kita lakukan? Kalau ternyata kita lalai, kalau ternyata kita lupa dengan kaidah yang telah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata selama kita bekerja, selama kita hidup bersama, yang terjadi adalah selalu memberikan mudarat, selalu menjadi beban bagi orang. Kita tidak pernah memberikan manfaat, kita tidak pernah tolong, kita tidak pernah bantu. Kita tidak pernah mempermudah urusan orang. Maka bersiap-siaplah nanti di yaumil akhir kita akan dipersulit oleh Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ingat-ingatlah ketika hari di mana kita semua, setiap dari jengkal langkah, setiap dari titik, setiap dari helai nafas itu akan Allah tanya semua.
Kita akan ditanya tentang istri kita. Kita akan ditanya tentang anak kita. Kita akan ditanya tentang tanggung jawab pekerjaan kita. Maka senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berupaya, setelah kita berusaha semaksimal mungkin sebagaimana perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kita sudah bersungguh-sungguh. Kemudian kita juga telah melibatkan Allah, kita senantiasa memohon dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu, pada titik itu, semuanya telah kita serahkan dan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan itu semua akan menjadi bekal untuk kita menuju kembali pulang ke kampung surga kita. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Yang terakhir, yang ingin saya sampaikan, saya itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada seluruh yang ada di sini. Ya. Kita ini tidak pernah tahu kapan ajal kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang sedang berada di tambang atau yang sedang tertidur pulas di dalam kamar? Apakah yang sedang ada di jalan atau yang sedang berada di dalam masjidnya Allah? Apakah yang sedang dalam keadaan bermaksiat kepada Allah atau pada saat sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak pernah tahu kapan nyawa kita akan dicabut dari raga ini. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita jadikan pegangan? Apa yang bisa kita jadikan penolak? Apa yang bisa kita jadikan penunda? Wallahi nggak ada. Tidak ada satupun ketika waktu itu datang. Pertanyaannya adalah dalam keadaan apa? Dalam keadaan seperti apa ketika waktu itu datang? Makanya saya mengajak kepada kita semua, senantiasalah kita mengingat-ingat Allah di setiap waktu, di setiap keadaan. Jangan pernah luput, jangan pernah tinggal. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelak, ya Allah, ketika Engkau jemput ajal ini, maka takdirkanlah kami dalam keadaan sedang mengingat tentang dirimu. Jadikanlah akhir hayat kami adalah akhir hayat yang husnul khatimah. Dimanapun tempatnya, bagaimanapun keadaannya. Maka yang bisa kita lakukan adalah istiqomah. Tidak bisa kita melakukan kebaikan hari ini, kemudian kita jeda satu hari. Besoknya baru kemudian kita beribadah. Tidak bisa kita melakukan kebaikan, kita lakukan pagi ini, kemudian siang dan sore hari kita lalai. Menunggu esok hari. Mintalah kepada Allah agar betul-betul
kita termasuk di antara hamba Allah yang nantinya akan dipulangkan dalam keadaan husnul khatimah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Ingat ya, bagaimana Nabi SAW telah memberikan 3 rambu-rambu ini, hendaklah ya, kita ingat-ingat dan kita jadikan patokan pegangan di dalam kita melakukan setiap aktivitas kita. Bersungguh-sungguh dengan hal yang itu bisa mendatangkan manfaat untuk kita dan orang lain. Ikhris ala ma yanfa wasta'in billah. Jangan pernah lupa untuk terus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa kita paling mampu. Jangan pernah merasa kita sudah terbiasa. Jangan pernah merasa kita sudah pengalaman. Wah, ini gampang. Wasta'in billah. Terus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, begini itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita nanti akan tutup dengan meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau tanya? Kok tekan kabeh? Silakan. Atau saya yang tanya? Yang bisa jawab tak kasih hadiah. Atau yang bertanya dapat hadiah. Silakan. Nampaknya pengen tidur semua saja. Atau pengen makan ini. Ya, saya masih punya 1 buku. Dan masih ada 1 hadiah lagi. Silakan, ada yang mau tanya? Gak ada? Baik. Di sini. Malu-malu. Ya, silakan barangkali nanti ada yang ingin bertanya atau yang ingin berkonsultasi ya, setelah kajian ini agar mungkin suasananya lebih santai, ya, bisa nanti kita duduk di teras atau ya dimanapun. Baik. Tadi saya diminta sama Mas Yunton, apa nggak apa-apa Ustaz nanti setelah kajian kita berdoa bersama. Saya kasih tahu, kami di Madinah itu sudah terbiasa dengan majelis yang selalu ditutup dengan doa oleh para masyayikh. Sehingga para ikhwan semua yang barangkali sudah sering mengikuti kajian, yang sering ikut ngaji, kemudian mendapati kok ini ada doa bersama atau ada doanya lah ya di akhir darasnya, di akhir kajiannya. Ini contohnya dari mana? Ini apakah sesuatu yang diperbolehkan? Kami di Madinah, di Masjid Nabawi bersama dengan masanya. Setiap kali selesai dars, para masanya selalu ya, berdoa untuk kita. Maka mudah-mudahan ya, dengan kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan dunia dan kebaikan-kebaikan untuk akhirat kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya ilahana, ya Rabbana. Engkau yang maha menguasai, Engkau yang memegang seluruh kehidupan kami. Engkau yang merajai kami, Engkau yang mengatur seluruh kehidupan kami. Ya Allah, berikanlah kebaikan-kebaikan untuk urusan dunia kami. Berikanlah kebaikan-kebaikan untuk urusan akhirat kami. Jagalah keluarga kami yang jauh di sana, ya Allah. Jagalah istri-istri kami. Jagalah anak-anak kami, ya Allah. Jagalah seluruh keluarga kami. Kami tidak bisa menjaganya, ya Allah. Kami tidak bisa mengawasi mereka. Engkaulah sebaik-baik penjagaan. Engkaulah sebaik-baik pengawas. Awasi mereka. Jaga mereka semua, ya Allah. Kami tahu, ya Allah, kami ini hamba yang lemah. Kami ini hamba yang dhaif. Hamba yang tidak mampu apa-apa. Tanpa pertolongan-Mu, sungguh kami tidak bisa apa-apa. Maka berikanlah kemudahan dan pertolongan-Mu di dalam setiap urusan kami. Dalam pekerjaan kami. Dalam setiap langkah kami. Dalam urusan ibadah kami. Engkaulah yang maha memudahkan. Engkaulah yang maha menolong.
Tolonglah kami ya Allah. Sungguh tanpa pertolongan-Mu kami bukanlah apa-apa. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada kami dalam urusan agama kami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, selamatkan agama kami. Lindungi kami dari agama ini. Wa afiyatan fil jasad. Ya Allah, berikanlah kesehatan terhadap diri kami agar kami mampu untuk bekerja mencari nafkah yang halal untuk memberikan kebahagiaan kepada keluarga kami. Berikanlah kesehatan badan kami agar kami senantiasa bisa berupaya untuk beribadah kepada-Mu. Wa ziyadatan fil ilmi, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada kami. Ilmu apapun ya Allah yang itu bisa mendekatkan diriku kepada-Mu. Ilmu apapun ya Allah yang itu bisa menjadikan kami semakin baik di dalam beribadah kepada-Mu. Wa barakatan fir rizqi. Ya Allah, turunkanlah keberkahan-Mu kepada rizki-rizki yang telah kami dapati. Wa taubatan qoblal maut, ya Allah, kami bertaubat, kami memohon ampun kepada-Mu sebelum maut datang menjemput kami. Wa rahmatan 'indal maut, ya Allah, rahmatilah kami ketika maut itu datang menjemput kami. Ya Allah, mudahkan ya Allah, akhirkan kehidupan kami dengan akhir yang husnul khatimah. Wa maghfiratan ba'dal maut, ya Allah, ampuni kami setelah kematian itu datang kepada kami. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, tambahkanlah kebaikan-kebaikan dan jauhkanlah kami dari fitnah api neraka. Allahumma salimna ya Allah, wa salim ahlana ya Allah, selamatkanlah diri-diri kami ya Allah dimanapun kami berada. Wa salim ahlana ya Allah, berikanlah keselamatan kepada keluarga-keluarga kami ya Allah. Wa salim jami'a dzurriyyatina ya Allah, dan berikanlah keselamatan bagi seluruh keluarga kami ya Allah dimanapun mereka berada. Min afatid dunya wa adabil akhirah. Ya Allah, dari segala sesuatu yang mungkin di dunia ini bisa memberikan dampak bahaya kepada kami semua. Jagalah kami dan selamatkanlah kami, ya Allah. Dan kami memohon kepada-Mu agar Engkau selamatkan kami dari siksa api neraka. Rabbana dhalamna anfusana, ya Allah, sesungguhnya kami selama ini zalim terhadap diri kami sendiri. Kami lalai beribadah kepada-Mu. Kami lalai meminta pertolongan kepada-Mu. Kami zalim terhadap diri kami sendiri, ya Allah. Kami zalim terhadap keluarga kami. Kami zalim terhadap atasan kami. Kami zalim terhadap bawahan kami. Kami zalim kepada teman-teman kerja kami. Ya Allah, ampuni kami, ya Allah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami tidak ingin menjadi manusia yang rugi. Kami tidak ingin menjadi manusia yang bangkrut nanti di akhirat, ya Allah. Maka senantiasalah jaga kebaikan-kebaikan atas diri kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu, tambahkanlah kebaikan-kebaikan dalam urusan dunia kami. Dan kami memohon kepada-Mu, ya Allah, tambahkanlah kebaikan-kebaikan dalam urusan akhirat kami, ya Allah. Wa qina adzabannar, ya Allah, amin jangan sampai Engkau masukkan kami ke dalam api neraka-Mu. Jangan sampai, ya Allah, hanya sekedar kami mencium baunya api neraka, ya Allah. Ya Allah, kami hamba-Mu yang tidak memiliki daya dan upaya. Kami hamba-Mu yang tidak memiliki kekuatan. Tanpa pertolongan, tanpa kemudahan, tanpa rahmat dari-Mu. Sungguh kami bukan apa-apa, ya Allah. Maka kami betul-betul memohon, kami meminta kepada-Mu, ya Allah, Engkaulah penolong kami. Engkaulah yang memudahkan kami. Tolong kami, ya Allah, mudahkan kami, ya Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kami khilaf, mohon maaf apabila ada yang kurang dari apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah
menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang dipenuhi dengan rahmat dan keberkahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, menjadi ilmu yang betul-betul bisa kita amalkan, menjadi ilmu yang betul-betul bisa kita tularkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.